Baik, pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang motivasi dan kepemimpinan. Nah, kemarin, kita, sudah membahas sampai pertemuan ke-7. Setelah itu kita adakan UTS. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya sampai pertemuan ke-14 masih tentang presentasi. Nah, untuk ini presentasi ini, Ibu akan membawakan dengan judul motivasi dan kepemimpinan. Tadi atau pertama pertemuan Ibu sudah menjelaskan apa itu manajer atau apa itu manajemen. Nah, ini kita masuk tentang, motivasi dan kepemimpinan. Ibu slide show-kan dulu. Nah, kita masuk pengertian motivasi. Saya rasa atau Ibu rasa kalian tahu apa itu motivasi. Nah, motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Ya, jadi motivasi atau motif atau diri dari kata motif yang arti dorongan, rangsangan yang ada dalam diri seseorang. Baik, kita lanjut. Unsur-unsur motivasi pertama biasanya ada tujuan, ya. Ada tujuan, ada kekuatan dari dalam individu dan ada keuntungannya. Jadi, orang yang termotivasi, dia mempunyai tujuan, dia punya kekuatan dari dalam dirinya serta untuk mencapai keuntungan. Itu yang kita sebut unsur-unsur dari motivasi. Nah, kita masuk pada tipe-tipe motivasi. Ada motivasi positif, yaitu bekerjalah dengan baik, kalau nanti target keuntungan tercapai, Anda akan diberi bonus. Itu motivasi positif dari pimpinan kita. Diberi iming-iming, bekerja dengan baiklah. Nanti kalau udah mencapai targetnya, kita akan beri bonus. Nah, kami juga di kegiatan dosen juga begitu. Motivasi positifnya adalah kinerja. Di akhir berapa bulan sekali kami akan mendapatkan penilaian kinerja kami, ya. Sehingga semua dosen atau semua staf dari UNJ atau FE UNJ itu mengejar targetnya. Baik. Kedua, motivasi negatif. Contohnya, siapa saja yang sering terlambat datang atau sering membolos akan dipotong gajinya. Dengan perilaku seperti itu, jangan berharap Anda akan dipromosikan. Nah, ini motivasi yang negatif dari atasan kita. Seandainya bawahannya sering datang terlambat, dipotong gajinya, kemudian dia katakan jangan mengharapkan dipromosikan. Itu motivasi negatif. Ada lagi motivasi dari dalam atau intrinsik. Tadi dari luar ya, ini dari dalam kita. Yaitu saya bekerja karena terpanggil untuk itu. Dan ada atau tidak ada kepemimpinan di tempat, saya akan tetap bekerja sesuai dengan target dan tanggung jawab saya. Nah, itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Tidak ada pimpinan, kita tetap harus bekerja. Apalagi sekarang kita kuliahnya melalui daring. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita, maka kita tidak akan mengikuti kuliah. Atau ibu tidak masuk. Atau mahasiswanya yang tidak masuk karena tidak punya motivasi dalam dirinya. Kita adakan presentasi masing-masing di YouTube, kemudian kita diskusi.
ada yang bertanya, tidak ada yang mau bertanya. Karena dia tidak menonton presentasi YouTube tadi, gimana dia mau akan bertanya. Pada saat kita daring, mahasiswa tersebut tidak on cam. Sehingga saya sebagai dosen tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Oleh karena itu saya sering mengatakan, ayo videonya di-on-cam-kan supaya ibu bisa tatap maya dengan kalian. Nah, motivasi dari luar atau intrinsik ini biasanya datang dari luar, dari luar, dan kita akan memberikan bahwa ini loh, dapat menyelesaikan lebih dulu akan mendapat hadiah. Jadi dari luar itu bukan dari diri kita, dikatakan bahwa siapa yang bisa menyelesaikan lebih dulu akan mendapatkan hadiah. Nah, itu motivasi dari luar, ya. Nah, kemudian kita lihat apa sih pentingnya motivasi. Motivasi merupakan hal yang penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusiasme mencapai hasil yang optimal. Jadi kalau hidup kita tanpa motivasi, maka hidup kita akan stuck, diam di tempat, jalan di tempat, tidak ada motivasinya. Jadi manusia itu atau seorang manajer haruslah mempunyai motivasi. Nah, bagaimana cara membangun motivasi? Kalau motivasi intrinsik dari diri kita, perbaikin mood atau suasana hati kita. Jadi kita jangan sampai karena kita emosional, itu kita umbar emosional kita. Jadi tidak ada suasana hati yang baik. Ya, bagaimana memotivasi intrinsiknya? Nah, kemudian yang kedua, mulai dengan rasa senang. Bangun tidur, kita baca doa dulu, mengucapkan terima kasih karena sudah dibangunkan oleh Allah. Kemudian kita kerjakan ibadah-ibadah kita, kemudian kita mandi, kemudian kita timbulkan rasa senang. Jangan mengingat kesusahan-kesusahan yang akan kita hadapin. Kita senang bahwa kita hari ini haruslah sukses, ya. Kita senang. Baik, senang itu juga akan meningkatkan imun kita. Dan ketiga, berpikir positif. Nah, ini adalah untuk memotivasi kita. Jangan semua kita anggap negatif. Saya nggak bisa gini lah, saya nggak bisa gitulah, saya nggak bisa, saya tidak tahu apa-apa. Itu tidak ada berpikir positif. Kalau berpikir positif, kita harus tanamkan bahwa saya bisa, saya bisa. Itu pikiran positif. Kalau orang berkumpul-kumpul, dia ketawa, kemudian kita jangan berpikir orang itu mengetahui saya. Tidak. Itu tidak berpikir positif. Introspeksi diri. Nah, ini juga sangat penting. Misalnya, saya tidak disenangin oleh bawahan saya. Saya harus introspeksi diri. Kenapa ya bawahan saya tidak senang dengan saya? Kemudian mencintai setiap pekerjaan yang dilakukan. Ini yang sangat penting. Ya, jangan sampai kita tidak mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kita merasa terbebanin. Ya, itu tidak membangun motivasi. Kalau saya atau ibu selalu dari dulu disuruh mengajar ini saya belajar, mengajar ini saya belajar, ya. Jadi saya selalu melakukan pekerjaan saya dengan senang hati. Maka itu membuat motivasi saya tinggi. Kalau mengerjakan sesuatu, jangan mengharapkan uangnya.
tapi kerjakanlah sesuatu itu dan orang akan menilai apa yang kita lakukan dan otomatis uang akan mengejar kita. Baik, motivasi intrinsik. Pemberian insentif seperti gaji, bonus, dan jenjang karir. Ini semua dari luar. Misalnya tadi dia bisa mengerjakan dengan tepat waktu, gajinya akan dapat bonus, kemudian jenjang karirnya juga akan diangkat ya. Ketiga, menjaga hubungan baik dengan karyawan agar para karyawan merasa dihargai. Nah, ini dimaksudkan jangan kita menganggap bahwa kita pimpinan, maka karyawan-karyawan di bawah kita tidak hargai. Kita harus menghargai apa yang dikerjakan oleh bawahan kita. Kemudian, yang ketiga, kita memberi penghargaan bagi karyawan berprestasi. Itu sangat penting, ya. Seperti kemarin ada kegiatan 17-an, ya. Nah, kita harus memberi penghargaan bagi karyawan-karyawan yang berprestasi, kita umumkan setahun sekali, ini karyawan berprestasi, ini karyawan yang akan dipromosikan, dan sebagainya. Ya, itu motivasi intrinsik. Jadi tertarik si ininya, memotivasi kita untuk ekstrinsiknya. Nah, kita masuk ke pemimpinan. Pemimpin itu bergerak. Kemudian dia ketua, dia panutan, dia penuntun. Itulah pemimpin. Jadi, kalau orang tidak suka bergerak, bagaimana akan menjadi pemimpin? Dia tidak bisa jadi panutan. Dia tidak bisa penuntun. Ya, otomatis pimpinannya tidak baik. Baik, kita masuk definisi kepemimpinan menurut para ahli. Ya, menurut F.J. Muson, kepemimpinan merupakan kemampuan agar dapat mengatasi orang-orang sehingga mencapai hasil yang maksimal dengan kemungkinan gesekan adalah yang terkecil dan membentuk kemungkinan terbesar dari kerjasama. Nah, ini menurut Simuson bahwa pimpinan itu harus mengatasi segala untuk mencapai hasil yang maksimal. Sehingga tidak ada gesekan-gesekan. Ya. Terbentuk kemungkinan terbesar dari kerjasamanya. Jadi kerjasamanya ya. Nah, menurut William G. Scott, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan ditetapkan. Jadi, proses mempengaruhi kegiatan dalam satu kelompok, inilah kita sebut untuk mencapai tujuan, itulah menurut William G. Scott, bahwa itu adalah kepemimpinan. Nah, kita masuk gaya atau tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut recent lecture yaitu eksploitatif, otoritatif, konsultatif, dan partisipatif. Itu adalah gaya-gaya kepemimpinan. Kemudian tipe kepemimpinan menurut J.R. Terry. Tipenya ya. Pertama, kepemimpinan personalia, kepemimpinan non-personal. Kemudian ketiga, kepemimpinan otoriter. Keempat, kepemimpinan demokratik. Dan kelima, kepemimpinan alamiah. Itulah tipe-tipe kepemimpinan menurut J.R. Terry. Ya. Sifat-sifat seorang pemimpin. Biasanya seorang pemimpin itu energik. Ya kan?
Nggak mungkin lah pemimpinnya letoy, pemimpinnya lemah, lihat gimana nanti. Itu tidak energik. Yang namanya energik, dia bergeeras setiap pagi untuk memotivasi bawahan-bawahannya. Kemudian, memiliki stabilitas emosi, itu sangat penting. Ya, untuk stabilitas emosi. Kalau seorang pimpinan emosinya meledak-meledak, disenggol sedikit oleh karyawan atau karyawan membuat kesalahan, dia emosi luar biasa. Itu emosinya tidak stabil. Dan ketiga, motivasi pribadi. Seorang pemimpin harus bisa memotivasi pribadinya. Baru dia bisa memotivasi anak buahnya. Keempat, kemahiran mengadakan komunikasi. Nah, seorang pemimpin harus mahir untuk berbicara atau berkomunikasi dengan bawahannya. Misalnya, kita ketemu dengan bawahan kita tanya, apa kabar, sehat, dan sebagainya. Dia senang karena kita perhatikan. Ya. Kelima, kecakapan mengajar. Jadi seorang pimpinan, dia harus bisa mengajar, kecakapan mengajarkan sesuatu kepada anak buahnya. Dan keenam, kecakapan sosial. Nah, ini penting juga, kecakapan sosial. Kalau seandainya tidak ada kecakapan sosial, seorang pemimpin tidak akan mengikuti apa yang terjadi sekitarnya. Dan ketujuh, kemampuan teknis. Ini sangat penting. Jadi kalau seorang manajer produksi, dia harus tahu bagaimana memproduksi barang-barang tersebut. Jadi tidak dibohongin oleh bawahannya. Oke. Pentingnya kepemimpinan. Faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun perusahaan, dan kepemimpinan juga merupakan titik sentral penentuan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Strategi pemimpin. Strategi pemimpin suatu proses memberikan arahan dan inspirasi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan visi organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, seorang pemimpin harus mempunyai strategi untuk mencapai tujuannya. Keterkaitan antara motivasi dan kepemimpinan. Jadi, pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan suatu perusahaan, maka setiap pemimpin harus mempunyai aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Nah, sudah berakhir slide show-nya atau PPT-nya. Dengan begitu, kita akan mengadakan diskusi di dalam kelas daring nanti. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan kita diskusi di dalam kelas tersebut. Baiklah, tidak terasa waktu sudah makin sore, maka kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi selanjutnya, silahkan kalian presentasi dan diunggah di YouTube sehingga teman-temannya bisa melihat apa yang dipaparkan oleh temannya tadi atau teman presentasinya. Baik,
Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.